Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 4, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran IPS tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah membaca dan mendengarkan, siswa mampu memahami tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang kedua, setelah membaca dan mendengarkan, siswa mampu memahami tentang peninggalan pada masa kerajaan Islam. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Di Indonesia, agama Islam berkembang pesat di daerah pesisir, dikarenakan adanya para pedagang Islam dengan pedagang-pedagang dari Indonesia. Dengan semakin kuatnya dorongan pengaruh Islam di kalangan penduduk, turut dalam tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Sultan Hasanuddin. Beliau dikenal sebagai penguasa kerajaan Islam Gowa di jalur perdagangan wilayah timur. Mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Lahir di Makassar 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar 12 Juni 1670. Beliau mendapat gelar pahlawan nasional dan ayam jantan dari timur. Peninggalan kerajaan Gowa: Benteng Ujung Pandang, Batu Palantikan, Masjid Katangka, Benteng Somba Opu, dan lain-lain. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Lahir di Bandar Aceh Darussalam 1590 dan wafat di Bandar Aceh Darussalam tanggal 27 Desember 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Lalu peninggalan kerajaan Aceh: yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, Benteng Indrapatra, Gunungan, dan meriam kerajaan Aceh, dan lain-lain. Yang ketiga, Sultan Agung. Lahir di Kota Gede, Mataram 1593, meninggal di Karta, Mataram 1645. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Lalu peninggalan kerajaan Mataram dari Sultan Agung: yang pertama, kemajuan bidang ekonomi, dan yang kedua, kemajuan bidang sosial budaya. 4. Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Hari kelahirannya sering diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Tak heran, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Bisa dibayangkan jika tidak adanya beliau, mungkin kita semua tidak bisa sekolah dan tidak bisa mengenyang pendidikan yang lebih baik. Peninggalan Ki Hajar Dewantara.
taman siswa. Semboyan yang terkenal sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Kedua, Ing madyo mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga, Tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Nah, yang sering dipakai Tuturi handayani dalam dunia pendidikan. Lima, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901, dengan nama asli bernama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit, kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Beliau dikenal sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia. Gelar pahlawan proklamasi diberikan oleh pemerintah karena jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu putra bangsa yang terbaik. Lalu peninggalan Insinyur Soekarno. Ini peninggalan pada masa pemerintahan Soekarno. Di antaranya Monumen Nasional atau Monas, Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, Stadion GBK, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang pahlawan pada masa kerajaan Islam dan juga peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bersama, belajar bersama dari awal sampai akhir, semoga kita mendapatkan kecerahan atau menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diserap oleh kalian semua. Dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan berkembang di pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.